Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kita hari ini kembali lagi dalam perkuliahan Informasi Manajemen ya. Dimana dalam hari ini kita seperti pertemuan sebelumnya, yaitu bentuk perkuliahan secara asinkronus atau adalah melakukan komunikasi satu arah. Jadi nanti di sini rekan-rekan perlu membaca kembali ya, setelah saya mungkin memberikan beberapa masukan terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk materinya sendiri, di sini kita sudah memasuki materi ke-11, di mana ini adalah suatu materi akhir ya. Materi akhir dalam perkuliahan ini, sehingga nanti selebihnya adalah presentasi tugas akhir yang mungkin akan rekan-rekan berikan di beberapa minggu lagi ya. Dan di situ saya harap nanti rekan-rekan bisa memberikan presentasi semaksimal mungkin terkait dengan topiknya yang akan dibahas masing-masing. Nah, mungkin kita berikan juga terkait dengan nanti UAS ya. Untuk UAS nanti ada dua opsi, yaitu pertama adalah penyelesaian untuk tugas kelompok akhirnya, dan yang kedua adalah untuk pengerjaan ujian online seperti UTS sebelumnya. Jadi nanti untuk UAS ada dua jenis opsinya ya, untuk melihat penilaian hasil akhirnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga untuk hari ini kita akan lakukan pembahasan terkait dengan SAP 11 atau materi 11, yaitu dukungan sistem informasi manajemen terhadap pembuatan keputusan organisasi. Nah, mungkin langsung saja ya, agar kita bisa mempersingkat waktu juga. Terkait dengan materi ini, agendanya ada 4 jenis agenda utama, yaitu kita akan mempelajari terkait dengan konsep dan model pembuatan keputusan. Kemudian nanti ada jenis-jenis dalam pembuatan keputusannya, metode atau teknik penetapan pilihan choice ya, serta adalah dukungan sistem informasi manajemen terhadap pembuatan keputusan. Nah, ini nanti akan saya berikan ada beberapa contoh demo yang bisa rekan-rekan lihat ya, terkait salah satunya adalah dalam pengolahan data dalam pembuatan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah terkait dengan konsep pembuatan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu sendiri adalah membuat pilihan di antara banyak pilihan yang diberikan oleh manajer atau pengambil keputusan. Jadi di sini utamanya adalah kita membuat suatu pilihan dari banyak pilihan. Nah, kalau misalnya kita memiliki satu pilihan saja, satu opsi saja dalam melakukan pengambilan keputusan, nah itu bisa dianggap itu bukan konsep pembuatan pengambilan keputusan. Karena opsinya hanya satu, mungkin minimal adalah 2. Nah, di sini memungkinkan suatu manajer atau tadi pengambil keputusan memberikan suatu simpulan tentang suatu situasi tertentu. Nah, hal ini bisa ada kaitannya dengan masalah organisasi atau mungkin kebijakan organisasi, entah itu strategi atau mungkin masalah taktisnya, operasional, macam hal lainnya ya. Ataupun terkait dengan masalah-masalah yang ada di environment misalnya, lingkungan-lingkungan sekitar. Misalnya kalau saat ini terkait dengan COVID misalnya. Nah, itu nanti akan kita coba lihat ya, demonya nanti. Terkait bagaimana penggunaan data COVID dalam pembuatan pengambilan keputusan misalnya. Nah, kemudian ada juga bagaimana proses pemilihan alternatif optimal ini dapat diberikan dengan cara-cara yang terbaiknya tadi ya, dengan teknik-teknik tertentu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mungkin masalah tertentu. Itu nanti akan kita pelajari beberapa. Mungkin tidak secara detail ya, bagaimana saya memberikan suatu teknik penyelesaian masalahnya tadi atau pembuatan keputusannya tadi. Namun saya berikan gambaran umumnya dahulu ya, jadi kulit luarnya dahulu. Agar nanti selebihnya rekan-rekan cukup mungkin bisa membaca lebih dalam ya, atau mungkin bisa mempelajari lebih lanjut kira-kira potensi-potensi apa saja yang bisa digunakan dalam inovasi pengambilan keputusan menggunakan SIM ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian proses inti dari fungsi manajerial itu ada di dalam manajemen informasi sistem. Jadi bisa dibilang lihat dari tujuan utama mata kuliah ini, atau mungkin dari
tujuan utama dari dibuatnya suatu sistem itu, yaitu adalah fungsi manajerial dalam hal pengambilan keputusan. Nah, ini juga sudah diinfokan kembali ya, bahwa kalau hanya satu alternatif saja keputusan atau mungkin opsi yang tersedia itu tidak dianggap sebagai pengambilan keputusan, karena sudah bulat ya, sudah nggak ada cara yang lain dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa hal terkait dengan bagaimana keputusan itu dilibatkan ya, bagaimana kita buat melakukan pelibatan pengambilan keputusan, atau isi dari pengambilan keputusan itu mencakup apa saja sih isinya. Nah, ini bisa rekan-rekan baca saja ya. Mulai dari kalau keputusan itu nanti akan melibatkan terkait dengan apa aja nih. Nanti mungkin bisa yang dampaknya sistemik ya, atau mungkin endemik atau macam-macam. Apakah nanti terlihat terkait dengan seluruh proses kegiatannya, atau mungkin melihat dari kegiatan itunya sendiri, kegiatan apa yang mau dilihat tadi untuk pengambilan keputusannya, atau tadi untuk fungsi mencari alternatif, atau juga untuk pengembangan suatu rencana kerja misalnya ya, rencana strategis, dilakukan pembaruan dan seterusnya. Itu biasanya diperlukan suatu proses pengambilan keputusan. Nah, ini mencakup isinya sendiri, dia bisa terkait dengan melakukan fungsi koordinasi, terus melakukan fungsi untuk melakukan pengolahan, evaluasi, dan macam-macam. Tinggal rekan baca di sini. Nah, kemudian juga di sini adalah suatu model umum ya, model umum dalam pembuatan keputusan yang dirancang atau mungkin diberikan sama rancangannya, desainnya oleh Herbert Simon. Nah, Herbert Simon itu sendiri adalah suatu nobelis ya, seorang nobelis yang dia bisa memberikan banyak isi dari keilmuan ekonomi dan bisnisnya terutama ya, dalam menghadapi masalah manajemen di perusahaan-perusahaan. Nah, kalau dalam hal ini dia melakukan proses pengambilan keputusannya nih. Jadi dia bikin bagaimana mendesain suatu pengambilan keputusan umum itu dibuat. Nah, ini dirancang oleh beliau nih, Herbert Simon ya. Tapi selain pengambilan keputusan, Herbert Simon ini juga banyak Nobel yang lainnya juga ya, penghargaan Nobel lainnya juga terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis terutama, ataupun terkait dengan manajemen administratif. Nah, tapi yang kita fokuskan dulu di sini dalam hal pembuatan keputusan. Nah, di sini beliau membagi suatu proses atau tahapan pembuatan keputusan itu menjadi 4 tahap utama ya. Itu ada tahap intelligence, design, choice, dan akhirnya membuat suatu decision ya. Dan di sini sifatnya sebenarnya siklus juga. Jadi dalam intelligence masuk ke tahap desain ternyata ada masalah atau tidak tuh. Kalau tidak ada masalah bisa lanjut ke choice. Tapi kalau dia ada masalah, dia bisa balik lagi, diulang lagi ke bagian intelligence-nya lagi. Terus dari desain ke choice bisa dilakukan pemilihan, banyak pilihan. Kalau misal oke dengan satu pilihan, akhirnya membuat decision. Tapi kalau tidak oke, dia bisa balik lagi ke arah intelligence lagi, atau bisa bilang melakukan analisis lagi tuh, bisa dibilang ya. Melakukan analisis, terus melakukan simulasi dari desain analisisnya, terus membuat pilihan-pilihan dari hasil simulasi tadi, dan akhirnya dimunculkan decision. Nah, penjelasan lebih lebarnya lagi atau mungkin lebih mendalamnya lagi ada di sebelah sini ya. Ini mungkin bisa rekan-rekan pilih juga untuk dibaca sendiri-sendiri agar kita menghemat waktu. Dan kemudian di dalam jenis keputusannya sendiri di sini dari bukunya ya, Gordon B. Davis itu membagi jenis-jenis keputusan menjadi 3 jenis utama. Jadi ada keputusan terkait dengan control operation control, terus ada juga keputusan terkait dengan manajemen control, dan keputusan terkait dengan strategic planning, jadi strategic controlnya lah. Nah, terkait dengan operation, nah itu bisa dipecah-pecah lagi nanti ya, terbagi apakah keputusan itu kalau kita ingat di piramida sistem informasi, ada yang bentuknya structured atau unstructured, terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, yang terstruktur itu sifatnya mungkin yang proses bisnisnya udah baku. Jadi SOP yang sudah baku ya, atau mungkin pedoman operasional baku namanya. Di mana tiap pengambilan keputusan udah ada langkah-langkah pakem-pakem yang udah ditetapkan tuh. Kita kayak misalnya dalam hal pengaduan masalah, pengaduan mungkin ada juga pengaduan tentang tindak kriminal, macam-macam. Nah, itu langkah-langkahnya sebenarnya udah baku, misal bagaimana dia harus jalan ke satu
mungkin satu bilik pengaduan ke bilik pengaduan yang lain, atau mungkin satu pintu ke pintu-pintu lain dan seterusnya. Nah itu kalau misalnya dia structured. Nah kalau yang unstructured atau tidak terstruktur, nah ini yang diperlukan nanti nih bentuk-bentuk decision support systemnya ya. Nanti entah itu nanti bentuknya BI, Business Intelligence System, atau mungkin Expert System, atau ya DSS umum yang sederhana dahulu ya, Decision Support System yang biasa dahulu. Itu yang bentuknya tidak terstruktur, nanti akan dibantu oleh sistem. Nah itu fungsinya dari sistem informasi. Nah di sini sudah ada nih beberapa contoh, mungkin bisa rekan-rekan lihat dan bisa dipelajari sendiri ya, kira-kira mana yang structured, mana yang decision, yang structured, mana yang menggunakan decision support system untuk yang unstructured. Itu tinggal rekan-rekan baca. Nah selanjutnya, ini adalah metode atau teknik dalam kita memilih suatu pilihan untuk mendapatkan keputusan yang paling optimal lah, bisa dibilang ya. Nah, di sini ada beberapa tekniknya nih. Yang pertama adalah di sini bisa dibilang kita akan nanti menggunakan matrix ya. Saya bilang ini penggunaan matrix nih. Jadi kita melakukan analisis berdasarkan resiko dan ketidakpastian yang pertama ya. Dimana nanti teknik-tekniknya kita lihat berdasarkan risk dan uncertainty tadi ya, ketidakpastian. Atau juga kita melihat pengambilan keputusan berdasarkan tujuan akhirnya nanti tercapai atau tidak, atau mungkin sesuai atau tidak. Dimana nanti ini seluruhnya nanti ada nilai-nilainya tuh, punya pembobotan dari mungkin langkah yang diambil tadi. Kalau di sini bilangnya faktor-faktor yang menentukan yang pembobotannya tadi nilainya adalah state of nature. Nah di situ juga nanti ada yang memperlihatkan keadaan yang sama dalam menentukan sejauh mana tujuan sebenarnya dicapai. Atau di sini dibilangnya payoff ya. Nah, di sini nama matriksnya kita bilang adalah matriks payoff dibilang ya. Jadi bagaimana, apakah balik modal bisa dibilang matriksnya balik modal, atau matriks yang bisa melihat 50-50 ya, win-win solution. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Jadi kita ada punya state of nature dari suatu kejadian barang N1 misalnya, N2, N3, N4. Kemudian ada strateginya tuh. Ada kalau strategi kita menggunakan opsi strategi 1. Opsi strategi 2, strategi 3, dan seterusnya. Nah ini ada state of nature-nya tuh, kira-kira keadaan alaminya kalau kita menggunakan strategi 1, keadaan di N1 gimana, N2 gimana, dan seterusnya gimana. Nah itu nilai-nilainya tadi pembobotannya itu bisa bentuknya nanti payoff tuh, bisa bagus atau enggak dan seterusnya. Nah ini bentuknya seperti ini misalnya. Jadi ngelihat kalau kita di sini ngebaginya ini kebalik ya. Jadi strategis ngelihatnya kalau yang di tabel atas, strategisnya itu ngelihatnya dari faktor-faktor tertentu. Apakah dia ngelihat dari biaya, atau ngelihat dari waktu yang digunakan, atau resiko, atau mungkin impact yang dapat terjadi, atau mungkin keuntungan yang dapat mereka terima. Nah, kemudian ada information-nya nih, information A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini state of nature-nya kalau di dalam matriks tabel yang di bawahnya ya. Kemudian ada pembobotan tadi, karena nilai tiap strategi itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Misalnya kita perlu informasi yang up to date, tandanya yang nomor time wise ini adalah menjadi bobot yang paling besar dari kelima jenis faktor ini atau 5 jenis strategi ini. Jadi yang diutamakan adalah yang time wise, bobotnya yang paling besar dulu misalnya. Terus yang lain-lainnya nanti disesuaikan. Nah ini tergantung dengan arahan dari pimpinan atau mungkin dari organisasinya untuk menentukan mungkin salah satunya terkait dengan resiko dan ketidakpastian tadi ya, risk and uncertainty. Nah ini dipilih nih, pembobotannya di organisasi pilih atau pimpinan pilih, kemudian dijabarkan nih informasinya. Informasi A itu gimana nilainya dari rentang 1 sampai 4 misalnya, atau mungkin 1 sampai 5. Oh dia bagus, untuk cost-nya cuman 1, nggak terlalu bagus tandanya, atau 0, kalau 0 tuh bener-bener nggak bagus tuh tandanya. Terus ada yang 3, wah tandanya dia benefit banget nih. Nah terus dihitung-hitung tuh nanti 4 dikali 1, 5 dikali 0, 1 dikali 0, 2 kali 1, 3 kali 1 dijumlah hasilnya 15. Dan yang lain juga sama.
setelah udah dilakukan perhitungan kira-kira skalanya berapa nih dari ngelihat faktornya tadi ya, pembiayaan, waktu, resiko, impact, sama benefit tadi, dikalikan dengan bobotnya dan dijumlahkan. Nah, kemudian dilihat nih, diprioritaskan. Ternyata di sini terlihat bahwa yang paling bagus adalah informasi D. Dia memiliki nilai total bobotnya itu jadinya 32 dibanding yang lain. Ternyata dia yang paling bagus. Nah, sehingga strategi yang diperlukan adalah dia pasti akan mempertaruhkan atau mungkin dengan cepat dia ingin pokoknya informasi D ini digunakan buat organisasinya misalnya. Jadi langsung segera tuh dilakukan. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini payoff matrix saya ini kita sebutkan jadi contohnya aja menjadi decision matrix analysis dianggapnya ya. Nah, ini dari contoh dari TED sebenarnya, TED. Jadi dari kegiatan TED, dia menginformasikan ada salah satu contoh pengambilan keputusan menggunakan decision matrix analysis atau tadi yang payoff matrix analysis ya. Nah, seperti ini bentuknya dalam melakukan pembukuan. Nah, selanjutnya ada lagi yang bentuk pengambilan keputusannya berdasarkan utilitas. Nah, ini utilitas di sini sifatnya dia ingin mengambil keputusan tadi untuk menjaga image atau mungkin untuk membuat goodwill perusahaan itu tetap terlihat. Nah, sifatnya di sini kualitatif, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan skalanya kuantitatif. Nah, kalau di sini kualitatif. Jadi kadang-kadang nggak bisa dipikir secara rasional. Kalau kita mikirnya utilitas ya. Pengambilan keputusan bersifat utilitas. Contohnya aja, misalnya adalah waktu kejadian, saya lupa di tahun 2015 berapa waktu itu ya, atau 2015 ke atas lah ya, ada beberapa perusahaan mobil otomotif yang menarik kembali mobil-mobil yang mereka jual karena ada masalah dari sistem namanya apa tuh? Sistem untuk jaga daruratnya ya. Apa kejadian kalau misalnya dia ketabrak langsung jaga-jaga darurat di depan setir mobil, mungkin ada di samping kanan kiri pintu mobil, langsung secara emergensi ada balon ya, bukan balon juga sih, damper gitu, penahan tabrakan. Jadi buat mencegah agar damage yang terjadi pada pengemudi dan penumpangnya itu bisa diminimalisir. Saya lupa namanya itu damper apa tuh. Nah, itu ternyata ada beberapa yang mengalami kerusakan. Bukan kerusakan juga sih, jadi agak ada delay. Nah, delaynya adalah mungkin sekitar 0, berapa detik. Nah, tapi 0, berapa detik itu sifatnya fatal. Kalau tidak segera langsung terbuka, tadi dampernya tadi, nah itu bisa menyebabkan penumpang atau mungkin pengemudi tewas kalau misalnya terjadi kecelakaan yang berbahaya sekali. Nah, sehingga akhirnya mereka secara irasional, bukan rasional ya, jadi pemikirannya secara irasional untuk menjaga image perusahaan atau mungkin di sini bilang goodwill perusahaan, mereka menarik lagi produksi mobil-mobil yang sudah terjual tadi dan diberikan mobil-mobil cadangan dahulu ke para customer-nya. Kalau tidak salah dulu VW ya kalau nggak salah. Terus ada beberapa juga perusahaan Jepang kalau nggak salah dalam hal pembuatan sistem yang dampernya tadi tuh. Sistem otomatis dampernya tadi. Balon yang bisa meredam damage atau mungkin meredam hentakan setelah dilakukan proses tabrakan misalnya. Nah, itu diambil kembali mobil-mobilnya, diperbaiki. Nah, sambil menunggu diperbaiki mobilnya, diberikan mobil cadangan ke para customer-nya. Atau juga ada yang melakukan pengembalian dana. Jadi dilakukan return fund-nya ya. Fund-nya di return, biaya pembeliannya di return, terus ya dipersilakan sama customer mau beli lagi atau enggak setelah dilakukan perbaikan dan seterusnya. Ada yang seperti itu juga. Sehingga di sini ukuran utilitas itu diperlukan karena ada faktor organisasi yang tidak dapat diukur dari segi moneter. Tadi yang saya bilang ya, tidak irasional tuh, bisa bilang dia irasional, tidak rasional, tapi irasional. Kok mau-maunya udah dijual, terus diambil kembali, terus diperbaikin, malah tadi diberikan mobil cadangan, atau mungkin dibalikin dananya, karena nggak ada untungnya buat perusahaan.
Nah, itu dilakukan buat menjaga image-nya. Nah, itu salah satu caranya ya, misalnya salah satu contoh caranya. Tapi ada juga mungkin beberapa contoh-contoh lain ya, entah itu nanti bentuknya yang seperti CSR ya, Corporate CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi ada juga yang bentuknya seperti CSR. Mungkin ada beberapa di Indonesia yang bisa diberikan percontohan ya, misalnya pabrik rokok tuh ya, Jarum, dia memberikan beasiswa CSR-nya. Ada juga mungkin Pertamina yang akhirnya memberikan CSR menanam berapa juta pohon tuh waktu itu, saya lupa. Terus ada juga yang lain-lainnya, itu yang di Indonesia. Nah, tapi di luar negeri lebih banyak lagi. Nah, itu seperti itu contoh kalau misal kita melakukan pengambilan keputusan dengan tekniknya utilitas. Nah, selanjutnya ada juga kita menggunakan suatu teknik yang namanya decision tree di sini ya. Jadi dalam mengambil keputusan, kita lihat dari bobot-bobot yang terdapat di situ tuh, nilai-nilai koefisien kalau misalnya ingat di statistik. Ini bentuknya seperti tree, bisa dibilang seperti pohon, akar pohon sebenarnya sih. Jadi makin lama tuh nanti akan makin ada cabang-cabang dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan dalam pembuatan decision tree ini ya. Bisa nanti bentuknya SPSS atau mungkin menggunakan SAM ya. Di mana SAM ini Structured Equation Model itu bisa ada jenisnya lagi tuh. Ada yang namanya partial least square PLS, SAM PLS. Atau ada juga yang namanya least square atau mungkin hal yang lainnya nih, macam-macam lagi yang lainnya ya. Atau mungkin yang kalau terbaru sekarang sih ada yang nanti menggunakan big data. Nah, itu nanti saya coba demokan di Tabellium ya. Mungkin ada videonya, nanti bisa rekan-rekan tonton. Nah, ini contohnya ya dalam hal seperti ini kalau untuk decision tree ya, pembuatan keputusan menggunakan decision tree. Jadi dari root-nya apa, terus ada kondisi-kondisi sesuatu dan ada action plan di sini terjadi. Nanti di sini dia akan memiliki nilai pembobotan. Ini mungkin tinggal rekan-rekan baca nih. Jadi ada yang di sini nanti ada contohnya, decision point-nya gimana, pas dilakukan perhitungan gimana, sampai akhirnya nanti dicek tuh. Kira-kira kita dalam hal melakukan penjualan, apakah bagusnya menggunakan agen, atau kita langsung melakukan direct sale, misalnya ke rumah-rumah. Nah, ini dilihat nih, terkait dengan penetration-nya ya tadi, sama net gain yang mungkin mereka bisa terima. Keuntungan yang mereka dapat terima. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau di sini kita lihat ya, bahwa paling bagus adalah selling agent ya. Jadi menggunakan agen ya, dibanding dia direct sale karena nilai penetration-nya kurang bagus juga dan keuntungannya nggak terlalu tinggi tuh, dibanding yang kalau dia menggunakan agen tadi ya. Contohnya. Nah, ini beberapa hal juga ya terkait dengan pengambilan keputusan, ada dukungan teknis dan dukungan taktis. Nah, kalau dukungan taktis ini mungkin yang sering dimunculkan ya dalam hal kalau kita melakukan presentasi bisa dibilang ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi secara mungkin demografi ya, atau mungkin secara grafik agar bisa lebih mudah dicerna atau mungkin lebih mudah diproses pembacaan kira-kira keputusan apa sih yang perlu dimunculkan. Tapi di situ kita perlu juga berdasarkan teori-teori statistik yang sudah terpercaya. Jadi agar bisa membuat pengambil keputusan, mungkin pimpinan, merasa yakin bahwa keputusan yang nanti akan dia ambil itu adalah keputusan yang terbaik dan seterusnya. Nah, ini bisa rekan-rekan baca aja ya, konsep untuk dukungan taktisnya seperti apa aja. Dan untuk dukungan teknis ini rata-rata adalah dukungan terkait dengan sistem sebenarnya ya. Sistem-sisteman nih, sistem informasian lah bisa dibilang. Mau dari sistem softwarenya, hardwarenya, cara manajemen datanya, komunikasinya, alur komunikasi dan seterusnya. Ini tinggal dilihat juga. Nah, kemudian ditanya nih, kira-kira kalau apakah ada contoh yang sederhana ya dalam SIM itu yang dapat membantu pembuatan keputusan secara mungkin sederhana aja. Sistem informasinya yang mungkin bisa rekan-rekan dapatkan sehari-hari. Nah, ada nggak tuh? Nah, sebenarnya ada. Kita menggunakan yang namanya Microsoft Excel Packet Solver namanya. Dia menggunakan LP, Linear Programming. Nah, itu ada contohnya juga di sini sebenarnya.
tinggal rekan-rekan ambil saja ya, atau mungkin dibaca saja file Excel-nya di situ. Di situ ada contohnya bagaimana kita menemukan shortest path misalnya, jarak terpendek. Atau mungkin kalau di Google itu bukan shortest path lagi ya, dia fastest path kalau algoritmanya. Jadi kadang-kadang jarak yang terpendek di Google itu malah ngebikin perjalanan kita lebih lama nyampainya. Itu contoh aja di Jakarta ya, di Jakarta kan banyak seperti itu. Kelihatannya sih dekat, cuman 5 kilo atau mungkin cuma 3 kilometer doang. Tapi buat jalan ke 3 kilo atau 5 kilometer itu kadang sampai sejam misalnya. Nah, sehingga Google akhirnya melakukan revisi algoritma mereka, tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi shortest. Bukan lagi menjadi jarak terpendek, tapi menjadi fastest path, jarak tercepat. Jadi dia melihat dari algoritma fastest path itu. Nah, itu dilakukan secara real time tuh. Jadi makanya kalau misalnya rekan-rekan pakai Google Map, itu ada bentuknya ETA ya, Estimate Time Arrived, bisa bilang ETA. Nah, itu ETA-nya itu nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan di jalan, karena dia tadi sesuai dengan keadaan jalan secara real time. Dan itu mungkin dia langsung akan mengarahkan secara otomatis ada rute yang lebih cepat dan seterusnya. Itu biasanya ada yang kayak gitu. Nah, di Excel ternyata juga bisa tuh, pakai Excel juga ada. Nah, itu mungkin bisa rekan-rekan mainkan dengan menggunakan paket solver ini. Bisa nanti rekan-rekan lihat. Mungkin di dalam contohnya juga ada contoh bagaimana kita membuat suatu keputusan dalam memproduksi suatu barang. Saya lupa tuh, kalau nggak salah ada barang tentang sepeda, kalau nggak salah. Apakah kita bikin produksi sepeda untuk dewasa, sepeda untuk anak-anak, atau mungkin sepeda yang biasa-biasa aja misalnya. Nah, itu dilihat tuh, lihat dari kondisi cost benefit lah bisa dibilang ya, melakukan cost benefit analisis tuh di situ. Cost-nya berapa, keuntungan yang diterima berapa. Terus nanti akhirnya didapat potensial kita bagusnya pakai yang mana nih, banyakin produksi sepeda dewasa, atau yang anak kecil atau yang biasa-biasa aja misalnya. Nanti dilihat tuh di situ. Itu ada contoh-contohnya ya. Jadi nanti tinggal rekan-rekan lihat. Nah, untuk hari ini kita coba lihat kalau misalnya pembuatan keputusannya itu menggunakan sistem yang lebih bagus lagi. Tadi mungkin menggunakan business intelligence atau dashboard BI ya. Atau menggunakan, kalau di sini saya contohkan namanya menggunakan software namanya Tabelio. Tabelio itu bisa dibilang kita melakukan analisis atau melakukan pengolahan data, big data sebenarnya. Tapi di sini masih bentuk datanya statik ya, belum yang dinamis. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin yang lebih dinamis lagi, nggak bisa pakai Tabelio tuh. Mungkin harus melakukan coding secara manual, menggunakan R language misalnya, atau mungkin Python. Mungkin yang paling memungkinkan itu Python ya, karena Python bisa terintegrasi dengan sosmed-sosmed yang sudah ada, atau mungkin sistem-sistem aplikasi yang lain-lainnya dengan secara real time ya. Sedangkan kalau Tabelio atau sebenarnya yang tadi R language ada beberapa masalah, kendalanya dia harus datanya itu data statik. Nanti ditulisnya data tanggal berapa, jam berapa misalnya. Langsung ditulisnya seperti itu untuk melihat analisisnya. Jadi analisisnya hanya sebatas untuk melakukan pengambilan keputusan di waktu-waktu tertentu, atau mungkin waktu tersebutnya aja ya. Nah, ini mungkin tidak langsung berlama-lama, kita lihat saja di sini ya. Nah, untuk datasetnya ini sebenarnya dari saya 2014-2015 ini sudah ada yang bagus, namanya kumpulan dataset Kaggle. Kaggle dataset mungkin sudah rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, di sini macam-macam nih. Malah sampai-sampai Kaggle dataset ini dia bisa memberikan seperti kompetisi. Jadi kalau nanti rekan-rekan berhasil menemukan suatu rumus prediction-nya, jadi rumus prediction-nya seperti apa, nilai koefisien seperti apa, faktor-faktornya, variabel-variabelnya apa aja, dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya menang, nah itu bisa dapat hadiah, saya lupa berapa ratus dolar tuh di situ dihitungnya. Tapi nggak cuma berapa ratus ya, itu yang paling rendah sekali kalau nggak salah. Ada yang sampai ribuan atau mungkin jutaan dolar. Nah, di sini macam-macam nih dataset di sini ya, mau terkait dengan kesehatan, ada juga terkait dengan pidana, kriminal, atau mungkin kalau nggak salah ada juga yang lucu-lucu seperti game misalnya.
Atau ini ada contohnya lagi tuh Amazon penjualan, atau tentang anak ya, di sini data-data tentang anak. Terus ada apa nih? Judicial expenditure, pengeluaran ya, jadi pengeluaran judicial dari, tapi ini rata-rata datanya adalah data-data di luar negeri nih. Nah, di Indonesia ada nggak datanya di Indonesia? Ada, tapi itu sedikit sekali. Karena kita di Indonesia memang ada masalah terkait dengan integrasi data atau melakukan standarisasi data untuk menjadi satu data Indonesia misalnya. Itu lagi ada masalah tuh kita di situ. Jadi baiknya kalau kita menggunakan data Indonesia, ya mungkin baiknya menggunakan situs-situs yang lebih terpercaya yang bisa melihat data Indonesia tadi ya. Contohnya misalnya dari sini Kaggle misalnya, atau mungkin data dari World Bank. Atau mungkin kalau terkait dengan COVID, kita bisa menggunakan data dari WHO. Nah, data WHO sendiri ini seperti ini ya. Misalnya dashboardnya seperti ini, dia bisa melakukan filterisasi. Terus juga kita bisa melihat data table-nya dia sendiri juga. Sampai kalau nggak salah, data WHO ini bisa kita lakukan pendownloadan nih, bisa kita lakukan download data CSV. Nah, sehingga data CSV-nya ini bisa kita nanti olah menggunakan Tableau, atau tadi menggunakan R language, atau mungkin Python. Tapi kok Python terlalu tinggi banget tingkatannya. Padahal data Python itu bisa dimainkan dengan data dinamis, bukan data statik. Kalau statik mungkin ya setidaknya Tableau lah. Ini seperti ini ya, jadi nanti bisa dilihat keadaan, mungkin bisa dilakukan analisis gimana sih kebijakan yang tepat di pemerintah terkait dengan penyebaran COVID di negaranya dia misalnya. Nanti bisa dilakukan prediksi tuh. Nah, mungkin ini ada contoh videonya ya terkait dengan Tableau itu sendiri, mungkin bisa rekan-rekan tonton sekitar 3 menit 45 detik ya. Ini saya munculkan ya, silakan rekan-rekan tonton terlebih dahulu. Welcome. Today, we're looking at Tableau, a software that provides interactive data visualization, focusing on business intelligence. This video is brought to you by Technology Advice. Our mission is to educate, advise, and connect buyers and sellers in business technology. One of the ways we do so is by providing unbiased reviews. This video review is from Tableau, software that helps companies connect to any database, drag and drop to create visualizations, and share with a click. The goal of Tableau is to make big data accessible to ordinary people. Tableau is a software company that currently offers 3 solutions: desktop, server, and online. By presenting data through software that uses the latest technology, Tableau aims to assist their clients using data to solve their problems. There are 2 main configuration options for Tableau. Tableau Server is an on-premise installation and is geared primarily for companies looking for more specific integrations, such as core licensing or custom branding. First up, we're going to take a quick peek at Tableau Online, the cloud version of the platform. Here in the Opportunity dashboard, you can see data collected from Salesforce. Users can see a variety of information based on various leads by location, type, and industry. There's also a neat chart that displays opportunities and win rates. Data can be easily filtered based on creation date and the status of an opportunity. Across the top, users can choose to download the data or subscribe to a specific dashboard. It's also possible to refresh the dashboard or even pause automatic updates. Users also have the ability to share the dashboard as an image, data, or PDF. These customizations are really helpful for users trying to see exactly what they'd like to get out of Salesforce. Sorting data by deal size, win rate, and more can be really helpful to determine future sales strategies. Lastly, users can choose between remembering changes to different windows or sharing the dashboard. The next Salesforce dashboard accessible for users is the Sales dashboard. It's here that users can drill down into which sales teams or salespeople are most effectively closing deals. Total sales and average deal size across the top give helpful insights into the sales pipeline. Similarly to the previous dashboard, users can choose the Edit button at the top and zoom into various windows to see more specific data about their previous sales. Another simple but powerful integration is with Google Analytics. The first dashboard, entitled Traffic Trend, breaks down web traffic over time and by geography. The second, called Page Metrics, looks at the traffic to web pages in sections. Users can easily point at their own data by choosing Connect to Data and following the on-screen instructions to replace the data sources and customize the dashboard. Lastly, Tableau can be used to build custom dashboards such as SAT performance, oil well management, home runs, and more.
It's often as simple as plugging in an Excel document with the data you intend to visualize. Made for enterprises, Tableau is available for a higher price point. A few limitations we noticed and confirmed from reviews on our website is the application can be sluggish when paired with large amounts of data. Also, formatting can be relatively difficult when trying to create a page that looks different from their initial template. In summary, Tableau helps businesses better see and understand their data, drag and drop visualizations, and develop business intelligence in integrated applications such as Salesforce and Google Analytics. To find out more about Tableau or other business intelligence software, check out our website where we can help you find technology that fits the needs of your work. Thanks for watching. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu contoh bagaimana kita melakukan penggunaan data terus diolah dalam suatu dashboard atau di sini bilangnya business intelligence ya. Ini yang bikin dashboard BI. Nah, ini salah satunya ya. Itu yang masih secara umum dalam hal di sini adalah melakukan prediksi sales ya, penjualan. Nah, namun di situ bisa digunakan juga untuk data-data lainnya. Tadi mungkin salah satunya adalah melakukan prediksi dalam hal pembuatan kebijakan terkait dengan penyebaran COVID di suatu negara misalnya. Nanti bisa dilihat-lihat tuh, lihat dari nilai-nilai faktor misalnya. Tentang lihat dari nilai faktor terkait kebijakan yang kencang, atau kebijakan yang keras, atau mungkin kebijakan yang ketat, dengan mungkin awareness dari warganya untuk bisa berhidup secara sehat, dan seterusnya. Bisa dilihat tuh. Jadi bisa dilakukan simulasi-simulasi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, menggunakan Tableau ini, tapi diperlukan data yang valid. Nah, itu masalahnya di Indonesia. Nah, jadi mungkin seperti itu ya contoh dalam hal penggunaan data untuk bisa digunakan menjadi diolah untuk dalam hal pembuatan keputusan. Itu contoh mudahnya. Nah, dari sini itu yang dapat saya berikan. Selebihnya nanti bisa rekan-rekan coba melakukan oprek sendiri ya, coba pelajari lebih dalam sendiri terkait kira-kira jenis-jenis sistem pengambilan keputusan apa aja sih yang nanti bisa rekan-rekan mungkin bisa ciptakan untuk nanti organisasi atau mungkin untuk kedepannya buat rekan-rekan pas lagi kerja misalnya. Mau yang tadi yang sederhana menggunakan Excel aja itu sebenarnya udah bisa. Nanti menggunakan namanya pivot table tuh, pivot table ataupun mungkin pivot diagram ya. Itu bisa dimainkan juga tuh seperti itu dengan menggunakan data yang sudah diolah dari Microsoft Excel paket solver. Nah, itu bisa dimainkan tuh di situ juga. Nah, itu selebihnya mungkin silakan rekan-rekan pelajari sendiri ya. Ini saja yang dapat bisa saya berikan untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan penilaian presentasi tugas akhir kelompok ya. Jadi itu yang akan kita lakukan di pertemuan kurang lebih mungkin 1 atau 2 minggu lagi. Itu yang dapat saya berikan ya. Baik, mungkin sebelum kita tutup, saya informasikan kembali tadi untuk terkait dengan tugas-tugas ya. Untuk hari ini juga kita tidak perlu ada tugas tambahan sebenarnya, tidak perlu ada. Namun di sini silakan tadi rekan-rekan mungkin explore lebih lanjut kali ya tadi. Kira-kira bagaimana sih konsep-konsep yang bisa digunakan SIM ini dalam pengambilan keputusan. Karena sebenarnya goalnya dari SIM itu tadi membuat suatu menjadi lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah dalam hal pembuatan keputusan. Itu goal utamanya nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang dapat saya berikan untuk hari ini. Mungkin saya tutup saja ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan. Kita jumpa lagi dalam pertemuan ke-13 untuk pertemuan ke-14. Jadi untuk yang hari ini sebenarnya pertemuan 13, maaf. Ini pertemuan 13. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan 14 untuk kita bahas diskusi terkait dengan presentasi tugas akhir kelompok rekan-rekan semua. Oke, saya akhiri. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.